Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita sudah berada bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang sering kali kita dengar dan sering kita baca bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, menjadi bulan yang diharapkan oleh semua umat. Kita berharap diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan memohon hanya kepada Allah untuk bisa diberikan umur panjang sehingga bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah di bulan Ramadan, yang mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan fadilah bulan Ramadan, sudah selayaknya kita mulai dari sekarang. Kita niati dari sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menemui bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, kesehatan lahir dan batin, bisa maksimal dalam menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ada yang dihukumi wajib seperti halnya puasa Ramadan. Ada juga ibadah-ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak di dalam bulan suci Ramadan. Di antara kesunahan-kesunahan yang harus kita perjuangkan untuk mendapatkan fadilah keutamaan Ramadan adalah yang pertama, kita disunahkan untuk membaca Al-Quran, untuk memperbanyak tadarus Al-Quran, baik dilakukan secara mandiri di rumah ataupun tadarus Al-Quran bersama dengan jamiah anggota jamaah yang lain. Yang kedua, kita sebagai umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak i'tikaf di masjid. I'tikaf ini tidak dibatasi harus selama 1 jam, 2 jam, bahkan seharian, tidak. I'tikaf bisa dimulai dengan hal yang paling kecil, hanya 1 dudukan saja, sebentar saja. Jika kita sudah diniati itu merupakan i'tikaf, maka kita telah mendapatkan pahala i'tikaf. Akan tetapi i'tikaf ini memang harus diniati. Ada niatnya sendiri bahwa dia memang berniat i'tikaf. Agar i'tikaf sempurna, tentunya tidak hanya duduk manis di masjid, ditambahi dengan dzikir-dzikir ataupun bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Yang ketiga, pada bulan Ramadan kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sedekah ini banyak macamnya. Bisa menggunakan sedekah tenaga, bisa menggunakan sedekah uang, bisa menggunakan kemanfaatan barang yang kita miliki. Contohnya ketika kita punya tangga atau ondo, ada orang lain meminjam apa yang kita miliki untuk mereka manfaatkan,
maka ini pun sudah termasuk sedekah kemanfaatan barang. Di antara macam-macam sedekah ada juga sedekah dengan cara mensedekahkan sesuatu untuk keluarga kita, ya, meluaskan kesenangan untuk keluarga kita. Kalau ibu-ibu mungkin ketika kita masak yang menarik untuk anak-anak, niati ini sedekah supaya anak-anak senang buka puasanya. Akan tetapi juga jangan berlebihan sehingga menganggap puasanya anak-anak ini puasa hanya untuk mendapatkan makanan enak setelahnya. Tapi kita sebagai orang tua tentunya juga ingin sekali melihat anak-anak kita puasa dengan penuh semangat. Selain memang kita sebagai ibu biasanya senang masak-masak. Nah, ini niatkan yang baik. Niatkan masak kita ini untuk sedekah kepada keluarga kita. Berikan yang terbaik, baik dalam sisi kandungannya maupun rasanya. Kandungan maksudnya di sini kandungan gizi, kandungan vitaminnya cukupi, baik dari segi mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Teman-teman yang saya sayangi, untuk mendapatkan fadilah Ramadan, tentunya jangan lupa juga bahwa pada saat Ramadan kita berpuasa, jangan hanya menganggap puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi agar puasa kita menjadikan puasa sempurna, puasa yang sempurna, maka kita juga harus menahan emosi, menahan nafsu, menahan keinginan-keinginan, menahan diri untuk berbuat maksiat. Sehingga puasa kita tidak hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan nafsu ataupun kemungkaran. Sehingga yang kita perjuangkan pada bulan Ramadan ini bisa memiliki efek yang besar setelah Ramadan habis. Kita tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan, bulan-bulan berikutnya pun kita tetap belajar untuk menahan diri dari emosi, dari nafsu, dan dari keangkuhan ataupun kemaksiatan yang lain. Insya Allah, kalau kita sudah berusaha di bulan Ramadan dan bisa menjadikan Ramadan itu sebagai latihan untuk menjaga sikap di bulan-bulan setelahnya, maka inilah Ramadan yang benar-benar kita dapatkan hikmahnya. Efeknya memperbaiki diri kita setelah Ramadan, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh